Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sahabat Santri Lasnu, terkait usulan anugerah gelar pahlawan nasional yang dinisbatkan kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kami Lasnu Jakarta Raya berpendapat, dahulu usulan tersebut pernah ditolak. Penolakan itu bukan semata-mata karena status kewarganegaraan pendiri perguruan Islam Al-Heraat itu. Namun ada variabel lain yang mengikutinya, dan hal itu tidak didapatkan oleh tim peneliti pengkaji gelar pusat saat meneliti dokumen terkait Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tersebut. Variabel yang dimaksudkan adalah dokumen tertulis perjuangan fisik Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua. Dokumen-dokumen sangat jarang, bahkan tidak ada sama sekali. Ketiadaan dokumen itulah yang menyulitkan tim pengkaji dapat merekomendasikan guru tua mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sahabat Santri Lasnu, kami Laskar Nusantara Jakarta Raya berpendapat, pemberian gelar pahlawan nasional kepada seorang tokoh seharusnya didasari oleh kontribusinya yang signifikan terhadap kemerdekaan Indonesia dan pembentukan bangsa. Dalam hal ini, meskipun guru tua pendiri Al-Heraat memiliki peran besar dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia Timur, namun tidak ada bukti yang mendukung bahwa perjuangan beliau secara eksplisit terlibat dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda atau dalam gerakan kebangsaan yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemberian gelar pahlawan nasional kepada guru tua perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kriteria perjuangan kebangsaan yang lebih luas. Pertama, kami Lasnu Jakarta Raya berpendapat, kriteria pahlawan nasional berdasarkan kontribusi terhadap kemerdekaan. Pahlawan nasional di Indonesia umumnya diakui berdasarkan perjuangan mereka dalam merebut kemerdekaan dan dalam membentuk negara Indonesia. Mereka adalah individu yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung dalam pembebasan bangsa dari penjajahan kolonial, baik melalui perlawanan fisik seperti dalam perang dan pertempuran maupun perjuangan intelektual dan politik seperti mengorganisasi pergerakan, memimpin diskusi, atau memperjuangkan hak-hak politik. Untuk menerima gelar pahlawan nasional, seorang tokoh diharapkan memiliki peran aktif dalam perlawanan terhadap penjajahan atau memiliki dampak besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Sebagai contoh, tokoh seperti Raka Kartini, Kiai Hashim Asy'ari, dan Kiai Ahmad Dahlan tidak hanya dikenal karena kontribusinya dalam bidang keagamaan atau pendidikan, tetapi juga karena peran mereka dalam melawan kebijakan kolonial, serta upaya mereka dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan dan menentang diskriminasi yang dilakukan oleh penjajah. Kedua, kami Lasnu Jakarta Raya berpendapat terhadap fokus perjuangan guru tua hanya dakwah Islam dan pendidikan. Guru tua, yang dikenal karena pendirian Al-Heraat di Sulawesi Tengah, sebetulnya lebih fokus pada dakwah agama Islam dan pendidikan keagamaan. Tujuan utama pendirian Al-Heraat adalah untuk memperkenalkan ajaran Islam yang lebih mendalam kepada umat Islam di Indonesia Timur, serta menyediakan pendidikan bagi generasi muda. Meskipun pendidikan yang disediakan Al-Heraat sangat bermanfaat bagi masyarakat, tujuan perjuangan guru tua lebih mengarah pada upaya keagamaan, bukan perlawanan langsung terhadap kolonialisme atau perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak ada bukti atau dokumentasi yang menunjukkan bahwa guru tua terlibat secara aktif dalam diskursus politik yang menantang pemerintah kolonial maupun dalam perjuangan bersenjata atau organisasi-organisasi yang berfokus pada kemerdekaan Indonesia. Guru tua lebih banyak berfokus pada penyebaran agama Islam yang meskipun berdampak besar terhadap kehidupan sosial, tidak dapat digolongkan sebagai perlawanan terhadap penjajahan atau bentuk perjuangan kebangsaan. Ketiga, kami Lasnu Jakarta Raya berpendapat, kontribusi guru tua dalam konteks pendidikan agama. Meskipun tidak terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajahan, perjuangan guru tua dalam bidang pendidikan agama memang memiliki dampak besar pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia Timur, khususnya umat Islam. Pendidikan Al-Heraat yang berbasis Islam memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan akses pendidikan. Namun ini lebih bersifat dakwah daripada gerakan kebangsaan. Guru tua tidak mengorganisasi perlawanan terhadap sistem penjajahan atau kebijakan kolonial, melainkan menjalankan misi keagamaan untuk mendidik umat Islam sesuai dengan ajaran agama Islam yang lebih otentik. Dengan demikian, meskipun perjuangan guru tua dalam dakwah agama Islam sangat berharga dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan identitas keagamaan,
tidak dapat disamakan dengan perjuangan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda atau dalam upaya untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keempat, Kami Lasnu Jakarta Raya berpendapat, guru tua kontradiksi dengan negara Pancasila. Salah satu alasan mengapa pemberian gelar pahlawan nasional kepada guru tua perlu dipertimbangkan dengan hati-hati adalah karena negara Indonesia didirikan atas dasar Pancasila, yang merupakan ideologi negara yang menjunjung tinggi keberagaman dan kebebasan beragama. Jika gelar pahlawan diberikan kepada tokoh agama berdasarkan pengaruhnya dalam penyebaran agama tertentu, maka hal ini dapat menimbulkan kontroversi dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara bangsa yang didirikan berdasarkan Pancasila. Jika logika pemberian gelar pahlawan nasional hanya didasarkan pada penyebaran agama, maka harus diakui bahwa pemuka agama dari berbagai agama, misalnya pastor, pendeta, atau tokoh agama lainnya yang menyebarkan ajaran agamanya masing-masing di Indonesia juga berkontribusi besar terhadap kehidupan spiritual masyarakat. Namun hal ini tidak berarti mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsa atau kebebasan Indonesia dari penjajahan. Oleh karena itu, memberikan gelar pahlawan kepada tokoh agama yang fokus pada dakwah semata akan bertentangan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara Pancasila yang tidak membedakan agama dalam penetapan pahlawan nasional. Kesimpulan Kami Lasnu Jakarta Raya adalah, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa guru tua, meskipun memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan agama dan dakwah Islam, tidak dapat dianggap sebagai pahlawan nasional dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan guru tua lebih berfokus pada dakwah Islam dan pendidikan, bukan pada perlawanan terhadap penjajahan atau dalam upaya membangun kesadaran kebangsaan. Oleh karena itu, pemberian gelar pahlawan nasional untuk guru tua tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk penetapan pahlawan nasional di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pendapat kami, masih banyak tokoh di Sulteng yang lebih patut dengan gelar pahlawan atas nama Tombolo Tutu, Raja Towalangi, Raja Tatanga, Haji Hayun, tokoh-tokoh pemberontakan Toli-Toli, dan lain-lain. Kalau guru tua itu adalah pendakwah Islam, sejak kapan pendakwah agama doang jadi pahlawan? Emang kita negara agama. Kalau hal ini dilakukan Cak Ipul Mensos, maka di kemudian hari akan muncul pendeta dan pastor yang juga wajib diberikan gelar pahlawan. Bisa jadi LBY dan Rejek di tahun 2200 akan memperoleh gelar pahlawan nasional. Rejek pahlawan nasional mesum dan LBY pahlawan nasional kuburan. Salam Pancasila. Merdeka!